아우, 걱정하지 마세요. 바지는 재우가 갈아입혔어요. 저희는 절대 안 봤어요. 별로 보고 싶지도 않고. Di episode sebelumnya, diakhiri pertemuan antara Nam Heng-son dengan Choi Ji-yeol yang akan melakukan kesepakatan. Dan di episode kelima, mereka berdua terus memikirkan tentang kecurigaan satu sama lain dan saling waspada. Nam Heng-son langsung membahas tentang biaya les privat dan menjelaskan tentang penghasilannya. Choi Ji-yeol langsung menjawab bahwa ia tidak akan menerima sepeser pun dan menjelaskan tentang sebuah undang-undang yang mengatur hal tersebut. 선에서 과외비 레고가 가능할 것 같아서 제가 이렇게 말씀. 레고는 장난감이고요. 내고겠죠. Choi Ji-yeol mengajukan beberapa persyaratan dan niat paling utamanya adalah demi mendapatkan nasi kotak dari Nam Heng-son. Nam Heng-son dengan senang hati menerima persyaratan dan menyanggupinya. Ia juga menjadwalkan les privatnya dilaksanakan selama 30 menit dan berada di rumah Nam Heng-son. Ia juga menyuruhnya untuk merahasiakan hal tersebut dari semua orang. 알려질 경우 대한민국 입시판이 발칵 뒤집어진다고요. 다시 말해요. 난 사교육계의 영향력에 알아요. 알아는 들었는데. 내 조건은 여기까지입니다. 남 행순 사장님. 행선. Setelah kesepakatan selesai, Choi Ji-yeol menanyakan apakah masih ada makanan dan makan dengan lahap di sana. Para polisi mengurus kematian Lee Yong-min dan Lee Hui-jae datang ke TKP mengambil logam bulat yang ada di aspal. Nam Heng-son memberitahu Nam Hei bahwa Choi Ji-yeol akan mengajar les privat untuknya. Ia hampir tidak percaya mendengar kabar itu dan Nam Heng-son menyuruh Nam Jae-woo untuk merahasiakan hal tersebut dari semua orang. 나도 각별히 조심할 테니까 너네도 최선을 다해서 협조해. Kemudian saat akan tidur, Nam Hei masuk ke kamar ibunya dan mengatakan bahwa ia ingin tidur bersama. Ia juga mengatakan bahwa hal ini terasa seperti mimpi dan akan belajar dengan keras. 혹시 뭐 담보 같은 거 잡힌 거 아니지? 설마 사채? 아니야. 그럼 그냥 즐겨. 넌 생각이 너무 많아. Choi Ji-yeol sampai di rumah dan merasa cukup kenyang. Ia membaringkan tubuhnya di atas kasur dan langsung merasa ngantuk. Tapi saat ia akan tertidur, teleponnya berdering dan ia mengangkatnya. Ia mendapat telepon dari manajernya dan memberinya sebuah kabar. 나한테도 좋은 일이잖아. 섭식 해결이 얼마나 중요한데. 난 밥 먹고 걘 공부하고. Pagi harinya, Choi Ji-yeol mendatangi TKP dan cukup kaget setelah mengetahui peristiwa tersebut. Ia terus mengingat kejadian kemarin yang sempat cekcok dengan Lee Yong-min. Choi Ji-yeol mendapat telepon dari detektif dan akan dimintai keterangan. Ia diinterogasi karena Lee Yong-min berada di kelasnya terakhir kali. 평소보다 좀 예민하다든가 뭐. 네, 좀 수업 태도가 안 좋아서 지적을 하긴 했습니다. Nam Hei dan Sun Jae membersihkan sampah bersama. Nam Hei menyadari bahwa Sun Jae sedang menahan rasa penasaran dan menyuruhnya untuk menanyakan hal yang ingin ditanyakan. Sun Jae bertanya tentang keputusannya, apakah ia akan membantu Gon-woo atau tidak. Gon-woo yang juga berada di sana langsung ikut menyaut percakapan mereka, dan Nam Hei langsung menanyakan alasan Gon-woo memintanya untuk mengajarinya. Dan akhirnya, ia memutuskan mau membantu Gon-woo belajar. 내가 이때까지 운동만 하고 공부란 걸 해본 적이 없어서 워밍업이다 생각하고 한번 해보려고. 대신 내 말 잘 들어야 돼 너. Sun Jae merasa cemburu dan terus bertanya kepada Nam Hei. Kemudian Sun Jae mendapat notif dari smartphone-nya tentang peristiwa yang baru saja terjadi. 오늘 학원 휴가 간대. 올타임. Nam Heng-son dan Yeonju juga melihat berita yang ditayangkan di televisi dan mengetahui bahwa peristiwa itu terjadi di Akademi Pride. 올큐반인가 봐. 올케하면 Jang So-jin menghadiri makan siang pasangan bersama suaminya dan berbohong tentang keberadaan putra pertamanya. 컬럼비아요. 커리큘럼 따라가기가 좀 쉽지 않은가 봐요. Setelah pembicaraan itu, Jang So-jin berpamitan akan pergi karena harus menghadiri pertemuan orang tua. Para orang tua bertemu untuk membahas kelas intensif. Jang So-jin dan Jo Soo-hee mempunyai pendapat yang berbeda dengan orang tua lain dan memutuskan untuk tetap melaksanakan kelas intensif dan akan mengusulkan hal tersebut kepada direktur. 정상 수업하자고. 근데 오늘 학원 분위기 어수선할 텐데요. 경찰들도 왔다 갔다 할 거고 철수해달래야죠. Karena kelas dibatalkan, Choi Ji-yeol berniat untuk pulang lebih awal, tapi di saat yang bersamaan, manajernya mendapat telepon dari wakil direktur yang menyampaikan permintaan dari orang tua siswa untuk tetap mengadakan kelas intensif. Choi Ji-yeol menyanggupinya dan membatalkan rencananya. 시간 까먹게 할 수 없지.
Orang tua siswa datang ke toko Nam Hengson untuk membeli makanan. Jo Soo-hee langsung menerima telepon dan mendapat kabar bahwa Choi Ji-yeol menerima permintaan para orang tua. Nam Hengson mendengar pembicaraannya dan merasa cukup heran melihat ambisi para orang tua tersebut yang menurutnya cukup egois. 우리 치열쌤 너무 심란하겠지. 우리 지열쌤? 좀 과하다 너. Choi Ji-yeol terus merasa berduka dan ia mendapat pesan dari Nam Hengson. Ia juga berusaha tetap profesional. 시작해도 괜찮습니다. 약속대로 내일부터 하죠. Kelas intensif berlangsung dengan suasana yang cukup suram. Mereka terlihat cukup sedih dan tidak bersemangat. 코사인 값을 구하면 Sampai tiba waktunya pulang, Choi Ji-yeol masih dalam keadaan berduka dan sedih. Sesampainya di rumah, ia langsung meminum obat dan berusaha untuk tidur. Tapi usahanya tidak membuahkan hasil. Ia terjaga sepanjang malam dan memutuskan untuk lari pagi. Nam Hengson pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan dan membeli menu yang spesial. VIP가 있나 보네. VIP 정도가 아니고 VIP 정도? Choi Ji-yeol datang ke kantor dan terlihat kelelahan karena habis lari pagi. Hyewon datang ke ruangannya dan cukup kaget melihat Choi Ji-yeol yang datang pagi-pagi sekali. Ia juga menanyakan tentang mesin percetakan dan menyuruh Hyewon untuk membeli kopi menggunakan kartunya. 참 고마운 일이야. 늘 고맙게 생각하고 있어. Choi Ji-yeol menggunakan kesempatan itu untuk mencetak soal yang akan digunakannya untuk mengajar Nam Hee. So Gun-woo mengajak temannya untuk bertukar tempat duduk agar dirinya dekat dengan Nam Hee dan bisa belajar bersama. Soon-jae cemburu melihat kedekatan mereka. 파이는 알지? 파이? 뭐 와이파이? Saat Soon-jae pergi ke toilet, ia bertemu dengan So Gun-woo dan mereka mengobrol. Akhirnya, Soon-jae mengatakan bahwa ia menyukai Nam Hee. 너 남이 좋아하냐? 좋아해. Seorang detektif berusaha untuk menelusuri kasus yang dialami oleh Young-min, tapi atasannya mengatakan bahwa kasus itu telah ditutup. Pihak keluarganya juga meminta untuk segera menutup kasus tersebut. 마음을 숨긴 걸 수도 있지. 뭐 죽고 싶다고 올린 글도 많다며. 공부하기 싫다고. Salah seorang detektif memberitahu rekannya tentang sebuah kasus yang pernah ditangani oleh atasannya, tapi juga dihentikan dan tidak menemukan titik terang. 사람이 좀 무기력해졌지 점점. 대충 하고 덮을 수 있는 거 덮고. Di sela-sela kesibukan di toko, Nam Hengson berusaha mencari alasan untuk Yongju karena ia akan membersihkan rumahnya yang akan digunakan untuk les privat perdana. 누나, 영주 누나가 누나 죽었냐고 가볼. 깨끗해. Di kelas akademiknya, Choi Ji-yeol membahas tentang kecemasan matematika dan mengakhiri kelasnya dengan gaya yang berbeda. 수학은? Setelah kelasnya selesai, manajernya berniat mengajaknya pergi ke restoran yang enak, tapi Choi Ji-yeol mengatakan bahwa ia akan pulang sendiri. Choi Ji-yeol datang ke rumah Nam Hengson dengan hati-hati dan melihat kondisi sekitar. Ia disambut dengan baik oleh keluarga Nam Hengson dan mengajar Nam Hee di kamarnya. 저희 집에 에어컨이 없어서 끌까요? Ibunya terus menawarkan hal-hal untuk Choi Ji-yeol dan Choi Ji-yeol menjelaskan tentang dirinya dan juga prinsipnya. 1조 원의 경제적 가치를 만들어낸다고요. 70만 원의 가치가 있다는 뜻이에요. 벌써 850만 원어치 드셨네요. Saat lesnya selesai, Nam Hengson menyiapkan kotak nasi untuk Choi Ji-yeol dan menyuruh Nam Hee untuk memesan ayam karena ini adalah hari ayam. Choi Ji-yeol langsung bertanya kepada Nam Hee tentang hari ayam. 치킨 내가 뭐야? Nam Hengson mengantar keluar Choi Ji-yeol dan saat di luar, mereka berdua sempat membicarakan beberapa hal dan hampir berdebat. Nam Hengson cukup kesal dengan perilaku Choi Ji-yeol yang sangat angkuh. 그때 그 사람이 말을 뚝뚝 끊어먹고 남의 이름 막 개명시키고. Choi Ji-yeol memakan kotak nasinya di dalam mobil dan sambil melihat komentar di websitenya. 아이 새끼 또. 아무튼 내 강의 모니터링은 네가 제일 열심히야. Pagi harinya, Jae-woo datang ke kafe untuk membeli waffle. Tapi Kwon Ji-kyung bekerja shift malam dan membuat Jae-woo cukup kecewa. 씨가 구운 와플 먹어야 되는데. Nam Hengson menyiapkan nasi kotak dan Yeonju menanyakan untuk siapa makanan itu. Nam Hengson berusaha mencari alasan dan menggunakan Jae-woo sebagai alasannya. 재우야, 도시락 다 샀어. 도시락? 나가자. Nam Hengson mengantarkan makanan ke rumah Choi Ji-yeol dan meninggalkan makanan tersebut di pintu rumahnya. 아직 안 일어났나?
Choi Ji-yeol berangkat ke kantor dan saat sampai di kantor, ia melihat manajernya sedang memarahi Hyo-won karena telah mencetak soal ujian Choi Ji-yeol. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengecek CCTV. Choi Ji-yeol langsung beraksi dan menghapus rekaman CCTV tersebut. Ia mencari alasan agar para pegawainya tidak curiga dan mengajak manajernya pergi ke ruangannya. 같은 식구끼리 말이야. 불사. 기록이 남는 걸 깜빡했다. Ia menjelaskan kepada manajernya agar tidak curiga dan memberikan kartunya agar ia bisa makan bersama para pegawai yang lain. 야, 너라도 좀 유연성 있게, 그러니까 애들이랑 마음껏 나 씹으면서 좀 유대감을 좀 다져봐. Choi Ji-yeol pergi ke rumah Nam Heng-son dan di saat yang bersamaan, Nam Jae-woo juga datang ke kafe untuk mendapatkan waffle buatan Kwon Ji-kyung. Saat sedang memberikan waffle, terjadi kesalahpahaman yang akhirnya pacar Kwon Ji-kyung langsung bertindak. Saat kelasnya selesai, Nam Heng-son memberikan kotak nasi dengan menjaga jarak. 감사합니다. Dan tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari kantor polisi kalau adiknya sekarang berada di sana. Ia bergegas pergi tapi motornya mogok dan akhirnya ia pergi dengan Choi Ji-yeol. Saat sampai di kantor polisi, ia melupakan smartphone-nya dan Choi Ji-yeol memutuskan untuk menunggunya. 다친 데 없고? 봐봐. Nam Heng-son menjelaskan tentang kondisi adiknya dan adiknya yang sangat menyukai waffle buatan Kwon Ji-kyung. Sambil menangis dan akhirnya Kwon Ji-kyung mencabut tuntutannya. 아스퍼거라고 자폐 스펙트럼이 좀 있는 친구거든요. 근데 진짜 나쁜 의도는 없이 하는 행동 그건 제가 잘 알아요. 그렇게 말씀하셔도 할 말 취하할게요. 고소는. Jin Yi-sang berusaha mencari sebuah informasi tentang Choi Ji-yeol agar bisa menyebabkan rumor. 스토리는 이 최치열라 짱나가 만들 테니까. Nam Heng-son pulang bersama adiknya dan saat sampai di rumah, ia berusaha menghiburnya bersama Nam Hee. 완전 좋아하잖아. 불멍하고 감자도 구워 먹고. Nam Heng-son pergi keluar untuk membelikan tahu untuk adiknya dan saat akan kembali, Nam Hee memberitahunya bahwa adiknya sudah tidur. Nam Heng-son minum sendirian di depan tos serba dan Choi Ji-yeol melihatnya yang akhirnya ia tidak bisa mengabaikannya. Ia menghampirinya dan menunggunya selesai minum, tapi akhirnya ia ikut minum bersamanya hingga tak sadarkan diri. 좀 조용히 좀. 자, 먹고 가요, 그럼 자. 아니, 몇 도야, 근데 이거? 응? 여기 왜 L이지? Nam Heng-son membawanya pulang ke rumahnya dan tidur di sana. Pagi harinya, manajer Choi Ji-yeol melihat mobilnya dan mencari keberadaannya. Dan di sisi lain, Choi Ji-yeol kaget dengan keberadaannya dan segera pergi dari rumah Nam Heng-son. Nam Heng-son menyadari bahwa ikat pinggang Choi Ji-yeol ketinggalan dan berusaha untuk mengejarnya. Saat sampai di depan toko, mereka bertemu dengan Yong-ju dan juga manajernya. Mereka sangat kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren.